Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Nuraini dengan NIM 25111744174. Saya berasal dari kelas 2025E PGSD. Saya seorang mahasiswa yang sedang belajar banyak tentang dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Ibu Aris. Ibu Aris adalah wali kelas dari kelas 3 di SDIT Al-Uswah, Magetan. Baik Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Salsa. Mbak Salsa gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik juga. Kita lanjut ke pertanyaannya Ada yang saja ya, Us. gitu? Untuk pertanyaan yang pertama, seberapa penting sih pendidikan karakter sejak di sekolah dasar itu? Kalau menurut Ustazah ya Mbak Salsa, untuk pendidikan karakter di sekolah dasar itu sangat penting sekali ya, di mana pada usia itu anak-anak berada pada tahap pembentukan kepribadian. Jadi nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, empati, sopan santun dan lain sebagainya itu adalah akan menjadi dasar perilaku mereka di masa yang akan datang atau di masa depan. Gitu Mbak Salsa. Oh, untuk pertanyaan yang kedua itu caranya gimana sih Bu untuk mendidik anak-anak agar karakter itu tertanam? Oke, menurut pengalaman Ustazah ya Mbak Salsa, ada beberapa karakter, ada beberapa cara untuk menanamkan karakter pada anak-anak ya, seperti memberi teladan, kemudian pembiasaan seperti mengucap salam, senyum, salam, sapa, seperti itu ya. Penguatan yang positif, jadi tidak berkata yang negatif-negatif ya untuk anak-anak. Kemudian kita akan diskusi ringan, kemudian kita membuat aturan kelas bersama, anak untuk bersikap gotong royong, kemudian bekerja sama dengan teman yang lain, kemudian kegiatan sosial juga seperti kerja bakti, berbagi dengan teman, belajar kelompok, dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Salsa. Oh, seperti itu ya, Us. Untuk pertanyaan yang ketiga, saya tahu sendiri kan sekarang penggunaan gadget di lingkungan bermain anak-anak di luar sekolah itu lebih banyak membawa dampak positif atau menjadi tantangan? Oke, menurut Ustazah untuk pengaruh gadget itu ada positif, ada negatifnya juga ya Mbak Salsa. Jadi pengaruh gadget untuk lingkungan itu sebenarnya sangat besar sekali ya. Dampak positifnya ada, dampak negatifnya pun juga ada gitu ya. Untuk dampak positifnya itu anak mudah mencari informasi, kemudian belajar teknologi juga lebih mudah, kemudian menambah wawasan juga karena mereka bisa mengakses ya banyak hal di gadget mereka. Kemudian namun di balik dampak positif juga ada dampak negatifnya juga tentunya ya Mbak Salsa ya. Seperti apa? Kecanduan game, kemudian meniru kemudian menurunkan kemampuan sosial. Biasanya anak-anak itu kalau sudah kebanyakan gadget, kecanduan gadget itu biasanya anak-anak itu cenderung emosional. Emosionalnya tidak bagus, kemudian sosialnya juga tidak bagus. Jadi dia cenderung menyendiri. Seperti itu. Kemudian kurang fokus dalam belajar juga. Begitu Mbak Salsa. Kalau semisal ada siswa yang cenderung aktif, kemudian tidak nurut itu biasanya bagaimana Bu untuk menyikapinya? Tolong diulangi lagi Mbak Salsa, kurang jelas pertanyaannya. Putus-putus tadi. Oh, baik. Kalau semisal ada siswa yang cenderung aktif, susah diatur, kemudian tidak nurut itu biasanya bagaimana Bu menyikapi apa dengan dinasehati atau ditegur atau bagaimana? Oh iya, jadi kalau untuk anak SD tentunya hal-hal seperti itu seringkali terjadi ya Mbak Salsa ya. Jadi kalau di kami ya, terutama di anak yang aktif dan cenderung susah diatur, itu bisa pakai beberapa metode
bisa mendekati secara personal, yaitu mencari tahu penyebab perilaku tersebut. Anak itu kok susah diatur, kenapa sih? Nah, itu kita cari tahu. Kemudian berikan energi anak, misalnya memberi peran tertentu agar mereka merasa dihargai. Jadi ada anak itu yang susah diatur atau cenderung aktif itu terkadang anak itu cari perhatian ya. Jadi mungkin ada masalah di keluarganya dan lain sebagainya kan kita nggak tahu ya. Biasanya anak-anak itu cari perhatian. Nah, itu kita alihkan energinya. Kemudian memberi aturan dan konsekuensi yang jelas tetapi dengan bahasa lembut. Jadi kalau mereka itu melakukan kesalahan itu kita kasih aturan, kita kasih yang jelas tapi tidak perlu dengan kekerasan seperti itu. Kemudian menasehatinya di waktu yang tepat, bukan emosi tinggi. Jadi kalau anak lagi emosi dinasehati itu susah Mbak Sasa. Jadi kalau ketika anak itu emosi ya kita kalau bahasa Jawanya itu ben lerem dhisik. Apa ya bahasa Indonesianya? Biar Ya tenang dulu gitu ya. biar marahnya hilang dulu ini ya kita sudah tenang, anaknya sudah tidak emosi, baru kita nasihati. Jadi jangan sekali-kali menasihati anak ketika anak itu sedang emosi atau sedang marah. Itu nanti nggak bisa menerima anak tersebut. Seperti itu Mbak Sasa. Kalau untuk tantangannya itu Ibu, dalam menanamkan peran pendidikan karakter pada anak SD di era seperti ini itu apa ya Bu? Oke. Menanamkan karakter ya? Iya, tantangannya. Tantangannya itu yang jelas karena di era digital ada banyak ya tantangannya Mbak Sasa. Yang jelas pengaruh gadget dan media sosial yang sangat kuat ya. Anak-anak itu cenderungnya bukan main dengan tetangga, bukan main seperti kalau zaman dulu kan mainannya main tradisional ya. Itu kan bagus untuk kecerdasan ya. Kalau sekarang kan anak-anak cenderung di rumah main gadget menyendiri, terus lihat-lihat medsos. Banyak sekali kan media sosial sekarang, ada TikTok lah, IG lah, Facebook lah, kayak gitu. Itu tantangan kami. Jadi bagaimana cara anak-anak itu bisa bersikap bijaksana terhadap itu juga masuk tantangan kami. Kemudian tantangannya itu kadang kurang kontrol dari orang tua, ya. Kenapa kurang kontrol dari orang tua? Karena kesibukan mereka. Jadi orang tua yang sibuk akhirnya kurang kontrol dari orang tua, itu juga jadi tantangan kami sebagai guru di sekolah. Kemudian perbedaan karakter setiap anak, ya, sehingga guru harus menyesuaikan pendekatannya karena nggak mungkin kan anak yang satu dengan anak yang lain itu karakternya berbeda, kan nggak mungkin ya Mbak ya. Jadi itu tantangan kami. Jadi bagaimana misalnya nih ada siswa kami satu kelas 30, kan nggak mungkin karakternya sama. Nah itu tantangan kami, karakter yang berbeda-beda. Kemudian lingkungan pergaulan yang beragam dan kadang tidak sesuai dengan nilai sekolah. Jadi lingkungan pergaulan mereka di rumah dengan di sekolah itu terkadang berbeda gitu Mbak Sansa. Jadi itu jadi tantangan kami. Di sekolah sudah diajarkan yang baik, misalnya makan sambil duduk, kemudian berbicara yang sopan, santun. Tapi ketika lingkungan di rumahnya tidak seperti itu, nah itu kan kurang mendukung ya. Akhirnya pendidikan karakter kami itu ya perlu perjuangan yang keras gitu. Karena untuk keberhasilan pendidikan karakter ini tuh harusnya kan sinkronisasi ya antara di rumah dan sekolah itu harus sinkron. Kalau nggak sinkron ya itu jadi tantangan kami gitu. Bagaimana caranya biar sekolah dan di rumah itu lingkungannya bisa sesuai gitu. Kemudian informasi yang sangat cepat ya. Sekarang kan segala sesuatu itu mudah ya. Nah, kalau yang positif enggak apa-apa lah. Kalau yang negatif, nah itu jadi tantangan kami juga. Tuh Mbak Sasa. Wah, tantangannya begitu banyak lagi, ya Bu Mbak? ternyata. Untuk harapan Ibu terhadap murid-murid setelah mereka dewasa nanti, adakah Bu?
Oke, tentunya kalau harapan Ustazah ya untuk murid-murid ketika dewasa nanti mereka tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, mandiri, bertanggung jawab, disiplin gitu ya. Kemudian Ustazah juga harapannya mereka bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia, kemudian menghargai orang tua, dan juga tentunya bisa bermanfaat untuk lingkungannya. Jadi Ustazah berharap mereka menjadi generasi yang jujur, tidak mudah menyerah, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya. Apapun profesi mereka kelak, Ustazah ingin mereka tetap membawa nilai-nilai kebaikan yang sudah ditanamkan sejak di sekolah. Baik, terima kasih banyak Bu Aries atas waktu dan cerita berharganya yang dibagikan hari ini. Dari cerita Ibu, saya belajar banyak bahwa pendidikan karakter bukan hanya penting, tapi juga menjadi pondasi utama bagi perkembangan anak-anak di masa depan. Saya juga sadar peran guru bukan sekedar mengajar, tapi juga membimbing, menanamkan, dan teladan akademik nyata di dalam kelas maupun di luar. Terima kasih Bu Aries. Sama-sama Mbak Sasa.